Ora patah kata karana maya sutakan. Unana mana mara maya sutakan. Kita akan masuk dalam hadirat. Dialah kekuatan dan kuasa Tuhan yang kuasa. Yesus saja. Yes Tuhan. Karena lama-lama setengah suara melayani. Saudara, izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu secara pribadi. Izinkan Roh Kudus memimpin keluargamu. Dan ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus, mereka hidup saleh dan jadi berkat. Dia merelakan hidupnya, dirinya, tenaganya untuk dimaksimalkan di melayani Tuhan. Dia memiliki hidup juga suka berdoa, melayani. Dan yang terpenting, hidup yang dipimpin Roh Kudus sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak ilahi yang Tuhan percayakan untuk dididik di dalam jalan Tuhan, sehingga masa depannya tetap ada di dalam naungan kasih Kristus. Melayani
Mari persiapkan hidupmu untuk engkau ambil bagian dalam proyek Tuhan yang besar. Relakan dirimu untuk engkau melayani Tuhan. Anak-anakmu dipakai untuk melayani Tuhan. Anak-anakmu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kau tanamkan ini bagi setiap anak-anakmu, supaya mereka memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa, tidak tercemari oleh situasi keadaan lingkungan yang ada, tetapi betul-betul mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Roh Kudus, pakai setiap kami. Biarlah perjamuan ini dapat meneguhkan untuk kami hidup selalu benar di hadapan Tuhan, untuk kami hidup melayani Tuhan, dan kami memiliki gaya hidup di dalam doa. Terlebih bagi orang tua, kami dapat mempersiapkan anak-anak kami Tuhan untuk menjadi keturunan ilahi yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pakai setiap kami. Saya undang petugas perjamuan kudus. Kudus, urapi kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dengan ketulusan hati kami. Karena pimpinan Roh Kudus, kami mau melayani Engkau. Engkau memberkati kami dalam nama Yesus.
Ya rala nala 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 maya nala maya nala maya. Angkat roti di tangan kananmu. Sementara engkau mengingat satu peristiwa yang telah terjadi, pernah terjadi, dialami oleh seorang anak manusia yang tidak berdosa menjadi dosa. Oleh pelanggaran kita, oleh pemberontakan kita, oleh karena dosa-dosa kita, dia mati di atas kayu salib. Dengan satu penderitaan yang dialami. Sampai Yesaya menubuatkan wajah itu enggak berbentuk lagi. Tidak banyak orang mengenali dia. Tetapi darahnya yang tercurah, tubuhnya terbagi-bagi. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan. Darah itu mengalir sekujur tubuh Yesus. Darahnya tertumpah seluruhnya ke dunia, ke bumi, karena penebusannya. Terbukti kalau di atas kayu salib ditusuknya lambung, bukan darah lagi, tetapi air yang artinya dia tumpahkan seluruh darahnya untuk kita yang berdosa. Dan hari ini karena penyalipannya di atas kayu salib, seluruh dosa kita diampuni oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Urapatakala nalamaya sataka. Uralama nalamaya nalamaya nalamaya. Iarala nala nalamaya nalama nalamaya. Iarala nala maya nala. Iarala nala maya ramana mana. Uriala nala maya nala nala. Uriala nala maya nala rala. Uriala nala maya rala. Uriala nala maya satakala maya. Uriala nala maya satakala maya. Uriala nala Tuhan meneguhkan hidupmu. Tuhan menunggukan keluargamu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan meneguhkan itu supaya hidupmu terus berkenan di hadapan Tuhan. Diteguhkanlah keluargamu dalam pimpinan Roh Kudus melalui perjamuan kudus yang sudah kita lakukan. Satakaralah. Mari kita akan sama-sama ungkapkan iman kita kepada Kristus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kami undang untuk keluarga Yosua, Fajar Angge Aryono. Dia menikah dengan Niluh Maika Cahyani. Hari ini di hadapan Tuhan, dia akan menyerahkan anaknya. Kita manusia terbatas untuk mendidik anak. Terbatas pikiran kita, terbatas kemampuan kita. Tetapi dia gak pernah terbatas. Dia akan memimpin anak-anak kita. Dia akan terus menjaga, memelihara anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tetap terkendali oleh tangan kuasa Roh Kudus. Keselamatan anak kita ada di tangan orang tua. Sampai dia mengambil satu keputusan nantinya, dia mengerti dan dia mengambil keputusan sendiri, dia dibaptis. Lalu keselamatan itu pribadi. Firman Tuhan katakan begini, dan kalian harus menjawab nantinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tangan, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbang. Ada tanggung jawab orang tua. Engkau harus mengajar anak-anakmu dalam nilai-nilai firman Tuhan. Ya, tadi saya katakan, izinkan untuk sementara masih kecil ibunya ngalahin ikut di gereja anak, di sekolah minggu. Di sana dididiklah mereka dalam nilai-nilai kebenaran. Tidak berhenti dari guru-guru sekolah minggu, tetapi orang tua memiliki tanggung jawab. Apakah engkau mau mengajarkan tentang kasih Tuhan berulang-ulang untuk anak-anakmu, waktu engkau duduk, waktu engkau tidur, waktu engkau sedang berjalan? Apakah kau siap? Iya. Kalau demikian, kita akan berdoa untuk keluarga ini. Bapak Ibu, arahkan tangannya, arahkan tanganmu, kita akan mendoakan anak kita, Putu Jordan Mahatma Putra. Rana mata karala mayasa, uramata karala mayasa. Uramata karala. Kepadamu Tuhan, kami serahkan Putu Jordan Mahatma Putra ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setiamu Kau nyatakan.
Hari ini kami memberkati orang tuanya dengan hikmat kebenaran kasih-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah hidup. Kasih-Mu terus mengalir atas hidup dan berkat-Mu tercurah. Berikan Roh Kudus-Mu kemampuan anak keluarga ini Tuhan, suami istri, untuk mendidik putu Jordan Mahatma Putra untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang dengar dengan orang tua. Untuk itu biarlah kasih karunia-Mu mengalir atas hidup hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan putu Jordan Mahatma Putra ke dalam tangan kasih karunia. Diberkati di dalam nama Yesus. Masa depannya diberkati Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya menjadi berkat, menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran orang tua terlebih kepada Tuhan. Dia akan mengalami pertumbuhan yang dasar, pertumbuhan yang kuat, pertumbuhan yang sehat, anak yang cerdas dan pandai dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Yordan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga. Ya, boleh kembali. Alirkan Roh Kudus-Mu, kasih dan kekuatan-Mu kepada seluruh jemaat bulan Juni ini, bersama dengan Kristus melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Diberkati Tuhan, dibuat usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Hidup mereka, keluarga mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.